Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, insya Allah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Al-Ustadz Haji Dimas Mariono MA. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Segenap pengurus takmir Masjid Sultan Alauddin beserta seluruh jamaah sholat subuh yang berbahagia. Tema kita subuh ini adalah puasa dalam perspektif tasawuf. Tadinya awalnya saya ingin melanjutkan kajian kita tentang spirit Al-Fatihah. Cuma mengingat hari ini hari kerja, kalau itu dibahas durasinya terlalu panjang. Maka tadi saya komunikasi dengan muazin, dengan Pak Imam, sehingga saya berinisiatif merubah tema. Padahal saya sudah bawa hasil kajian tentang spirit Fatihah. Bapak Ibu sekalian, hakikat diri kita bukanlah yang nampak. Hakikat diri kita bukanlah yang kelihatan. Hakikat kita bukan yang bisa dipegang. Diri kita bukanlah yang bisa diraba. Yang diraba, yang dipegang, yang dilihat, itu namanya raga, fisik, tubuh atau badan. Badan itu sesuatu yang berbeda dari diri kita. Dari mana pemahaman ini, argumentasinya? Hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wali jasadi alaika haqq." Pada tubuh itu ada hak atas dirimu. Tubuh kita setiap hari berdemonstrasi menuntut haknya. Kewajiban siapa haknya tubuh itu? Kewajiban diri kita. Teks ini secara implisit, tubuh itu sesuatu yang terpisah dari diri kita, sehingga dia menuntut hak atas diri kita. Dan haknya tubuh, kewajiban diri kita memenuhinya. Apa haknya tubuh? Ketika dia lapar, diberi makan. Ketika dia haus,
diberi minum. Ketika dia ngantuk, ditidurkan. Diri kita itu tidak butuh makanan itu. Diri kita tidak butuh minuman itu. Diri kita juga tidak butuh tidur. Cuma karena kita menggunakan tubuh sehingga harus memenuhi haknya. Tubuh itu adalah benda mati, tidak punya kekuatan. Kenapa saya bisa berdiri di podium, berkalam, bercakap-cakap, berbicara? Karena saya masih ada di dalamnya. Kenapa tangan saya bisa bergerak? Karena saya masih ada di dalamnya. Ketika saya suatu saat pergi, tubuh ini tidak bisa bergerak sendiri. Tubuh ini tidak bisa berbicara. Karena tubuh itu adalah benda mati. Tubuh itu tidak punya kekuatan. Itulah sehingga dalam pendekatan Quran, ketika Al-Quran menyebut tubuh, bahasa yang digunakan Allah berbeda dengan ketika Quran menyebut ruh kita. Ketika menyebut tubuh, bahasa yang digunakan Quran adalah walaqad khalaqnal insana min solsolib min hamaib masnun. Dan kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang diambil dari lumpur yang hitam. Yang dimaksud itu adalah tubuh. Tubuh kitalah yang berasal dari tanah. Tubuh kitalah yang berasal dari bumi. Coba kita resapi ketika Quran berbicara ruh. Bahasa yang digunakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ketika aku telah sempurnakan bentuk tubuhnya, maka aku tiupkan ruhku. Untuk tubuh tadi bahasanya adalah cipta. Untuk roh tadi bahasanya adalah tiup. Kenapa dibahasakan tiup? Karena secara isyarat sesungguhnya diri kita itu bukan produk bumi. Kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini datang dari tempat yang jauh. Tempat itu oleh 4 kitab suci secara spesifik disebut dengan surga. Jadi aslinya kita ini penduduk surga. Kita turun di bumi melanjutkan secara estafet tugas kekhalifahan yang dibebankan kepada kakek nenek kita, Adam dan Hawa. Itulah sebabnya bahasa mati orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar, kalau menyebut mati dengan bahasa yang berbeda tapi maknanya sama. Orang Jawa kalau bangsawan yang meninggal bahasanya begini, Sultan Hamengkubuwono ke-8 telah mangkat. Apa itu artinya mangkat? Pergi, kembali. Orang Makassar mengatakan amuteran. Cocok ya Pak ya? Apa itu artinya? Pulang, kembali. Orang Bugis menyebutnya lisu.
Mohon maaf kalau salah, baru tadi buka di Google. Kenapa maknanya sama? Mangkat, amoteran, lisu, ada yang alisu. Kenapa kembali? Kenapa pulang? Karena bumi ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Makanya kita tinggal sementara, setelah itu kita akan amoteran, lisu. Kadang-kadang saya sering salah sebut lisa, padahal lisu, kembali. Yang tinggal apa? Yang tinggal adalah jasad kita. Yang tinggal adalah tubuh kita. Yang tinggal adalah fisik kita. Kenapa ditinggal? Karena dia berasal dari bumi, dari tanah, dikembalikan ke asalnya. Adapun diri kita harus pergi ke tempat asal kita, bukan bumi. Dalam konteks inilah puasa Ramadan kita sadar bahwa sebenarnya kita bisa naik grade kita ke alam malaikat ketika kita tidak diperbudak oleh makan, minum, atau tubuh kita. Nabi kalau berkhidmat melayani tubuh itu tidak overload, tidak berlebih-lebihan. Beliau itu hanya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Konstitusi ini sering dilanggar oleh umatnya. Makan ketika lapar, kenyang tetap lanjutkan. Ini sebenarnya pelanggaran, Pak. Nabi itu kalau berkhidmat melayani tubuh, perutnya itu dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Seringkali kita melanggar ini juga. Seluruh rongga perut diisi makanan, minumannya di sela-selanya, napasnya setengah mati. Bagaimana mau tajam rohani kita? Bagaimana mau ada sensitivitas pada diri kita? Bagaimana punya empati yang tinggi? Bagaimana mau bisa mengamalkan Ar-Rahman? Betapa kita sering melihat umat Islam yang kelihatannya secara simbolik militan, tapi ternyata sektarian, Pak. Yang diperjuangkan bukan Islam, yang diperjuangkan kelompok, yang diperjuangkan mazhab, yang dikasih, yang dicintai hanya yang sesimbol saja, sampai kata sunnah seringkali dikooptasi menjadi politik identitas. Ini yang saya sedih, saya, Pak. Ada seorang sahabat kalau datang ke rumah itu selalu bawa dangke sama salak. Ada yang tahu dangke ya? Itu susu yang dikeraskan itu, dangke. Cuma kalau setiap datang ke rumah selalu berkata begini, Ustadz, kapan mengamalkan sunnah? Awalnya saya anggap angin lalu saja, tapi selalu berulang setiap datang, loh kok belum mengamalkan sunnah? Ini yang membuat saya akhirnya bertanya, saya itu hari-hari mengamalkan sunnah, maksudnya apa? Ternyata dijawab, sunnah dalam mindset pikirannya itu adalah poligami. Ternyata selidik punya selidik, dia punya istri 3, Pak. Pantas setiap datang selalu kapan mengamalkan sunnah, kapan mengamalkan sunnah. Saya itu belum datang ke tempat ini, belum sholat subuh, itu sudah puluhan sunnah saya lakukan, Pak. Atau Bapak mau hitung, saya sebutkan sunnah-sunnah yang saya lakukan. Mau hitung nggak? Ini kayaknya sinyalnya kurang kuat ini. Kayaknya WiFi-nya rusak kayaknya ini. Siap menghitung? Saya itu kalau bangun tidur tidak langsung berdiri, Pak. Duduk sejenak relaksasi. Itu sunnah. 1. Setelah itu membasuh wajah atau bekas tidur. Siapa tahu ada bohol-bohol yang ditiupkan kepada saya. Itu sunnah. Berapa? Setelah itu saya baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sunnah. Berapa?
Setelah itu saya cuci tangan, karena cuci tangan bangun tidur itu sunnah. Kenapa bangun tidur cuci tangan? Nabi sendiri memberikan penjelasan, karena kita tidak tahu ketika kita tidur tangan kita bermalam di mana. Karena banyak orang tidur tangannya keluyuran kemana-mana, bahkan bermalam di tetangganya. Ada yang begitu, itu sunnah. Udah berapa tadi? 4. Saya berdiri menuju hamam. Hamam itu toilet. Sebelum saya masuk, saya baca doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sunnah. Berapa? Saya masuk mendahulukan kaki kiri atau kanan? Ini Bapak mempengaruhi saya kanan dulu ini. Saya nggak terpengaruh ya. Yang kiri dulu. Itu sunnah. Berapa? 6. Sambil sikat gigi diolesi pasta. Kalau teks hadisnya itu bersiwak. Itu sunnah. Berapa? Nah, yang hitung sudah mulai error. Lepas baju yang kiri dulu, sunnah. Berapa? Lepas celana yang kiri dulu, sunnah. Berapa? Saya sebelum mandi dulu biasanya langsung dari atas. Ternyata dalam perspektif medis harus dari bawah dulu, biarkan menguap. Itu sunnah kesehatan gitu. Kita nggak tahu apakah ternyata terakhir ada juga sanadnya, ternyata dari bawah itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dari bawah biarkan 2-3 menit menguap. Setelah itu saya siram dari atas. Mendahulukan yang kanan dulu itu sunnah. Berapa? 9 atau 10? Coba. Ini hanya udah pro kontra. Saya keluar dari hamam, keluar dari toilet, mendahulukan kaki kanan. Itu sunnah. Mohon maaf, sebelum keluar pakai celana dulu. Tadi belum pakai masalahnya, Pak. Pakai celana itu sunnahnya yang kanan atau yang kiri? Yang kanan itu sunnah. Keluar kaki kanan sunnah. Mengucapkan gufronaka sunnah. Jangan gara-gara orang tidak mengamalkan satu sunnah dikeluarkan dari pecinta Rasulullah. Itu tidak adil, Pak. Karena sekarang simbol-simbol sunnah itu seringkali dibajak, dikooptasi jadi politik identitas. Kalau nggak begitu dianggap tidak sefikroh. Apakah begitu yang diajarkan Nabi, Pak? Kalau kita tahu kajian tentang Ar-Rahman, salah satu dari Asmaul Husna, sepertinya yang bisa mengamalkan hanya Rasulullah. Padahal kita mestinya bisa mengamalkan. Karena Rahman itu sifatnya Allah. Allah itu maha pemurah, maha pengasih, tidak pilih kasih. Mau orang itu soleh atau salah, benar atau salah, mau syukur atau kufur, taat atau maksiat, dia itu orang yang beriman atau preman, semua dikasih. Binatang dikasih, binatang najis pun juga dikasih. Rasulullah itu sampai masyhur itu kisahnya, menyuapi nenek-nenek pengemis Yahudi yang buta. Setelah disuapi perutnya kenyang, maki-maki Rasulullah. Dan Rasulullah tetap melakukan itu. Bisa nggak kita mengamalkan itu? Kita ini untuk mengamalkan, memandang orang yang bersyahadat umat Muhammad itu aja sulit, Pak. Maka pandanglah semua orang Islam yang dia bersyahadat, apapun partainya, organisasinya, dia adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah orang yang masuk dalam lingkaran syahadat. Jadi sunnah itu spektrumnya sangat luas. Jangan dikooptasi akhirnya jadi politik identitas. Kalau nggak begitu tidak dianggap pecinta sunnah. Kita ini pecinta sunnah, kita ini cinta kepada Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hal makan saja seringkali kita melanggar konstitusi itu. Nabi itu kalau berkhidmat melayani tubuhnya, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita nggak begitu. Perutnya dibagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Begitu Nabi itu. Sering kita langgar. Bahkan yang terjadi rebutan makanan di mana-mana. Kurang enak kalau kita menggunakan bahasa, kita ini seringkali diperbudak, ditaktis oleh tubuh kita. Kita ini seringkali diperbudak oleh tubuh tanpa kita sadari. Jujur Bapak Ibu, kalau nggak puasa biasanya sehari makan berapa kali? 3 kali, pagi, siang, malam. Itu yang hukumnya wajib. Yang sunnah berapa kali? Wajibnya 3, pagi, siang, malam. Yang sunnah? Oh, itu kalau kita hitung jam 9 nyoto, jam 2 bakso, sore konro, malam gado-gado, itu udah sunnah muakkad itu, Pak. Belum yang sunnah goiru muakkad.
Belum lagi sambil nonton bola tanpa sadar sebaskom kacang habis. Semua itu untuk tubuh atau untuk diri kita? Itu semua untuk tubuh, bukan untuk diri kita. Sepatu, celana, baju, topi, semua untuk tubuh. Cincin, gelang, kalung, anting untuk tubuh semuanya. Bukan tidak perlu, berikan haknya tubuh, tapi jangan overload. Saya dengar berita ada orang beli arloji saja harganya 77 miliar itu. Saya itu nggak bisa terima akal saya. Iskal bagi saya itu. Kok arloji saja 77 miliar? Ini 700.000 aja jam sekian sama juga jam 7 ya. Sama Pak. Tapi begitulah manusia, terlalu diperbudak oleh tubuhnya. Padahal ketika nanti meninggal dunia, yang dipanggil, yang diseru oleh Allah itu tubuh atau rohani jiwa kita. Allah nggak ngurusi tubuh kita. Allah nggak peduli dengan kondisi fisik kita. Yang dipanggil adalah rohani jiwa kita. Karena menurut Profesor Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim, itu bukunya bagus sekali dibaca. Saya itu mengkhatamkan 6 kali baru bisa memahami buku itu, Pak. Karena bertentangan semua dengan pendapat para ulama, dengan Ibnu Sina, dengan Ibnu Khaldun, semuanya bertentangan. Akhirnya di mapping, dipetakan, baru kita paham. Karena memahami diri kita itu rumit, Pak. Tidak semudah yang kita bayangkan. Menurut beliau, diri kita itu adalah 3 kesatuan: jiwa, kolbu, ruh. Satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Jiwa ini ujungnya akal, awal akal kolbu itu kan seringkali disebut sinonim oleh Al-Quran itu, bersinonim oleh Al-Quran itu. Makanya jiwa, akal ini kolbu, ruh, 3 ini Pak. Kita ini belum selesai di jiwa. Kalau nanti kita bahas jiwa, Quran memberitahukan kepada kita ada jiwa amarah, ada lawamah, ada mulhimah, ada mutmainah. Mutmainah itu standar minimal keselamatan. Harusnya dinaikkan grade-nya menjadi jiwa yang rodiyah. Dinaikkan lagi menjadi jiwa yang mardiyah. Yang tertinggi yang sekarang ribut di medsos, yang ilmu kuno yang dulu haram dipelajari, sekarang terbongkar di mana-mana, yaitu insan kamil. Itu aspek jiwa. Jiwa saja itu butuh pemahaman kita ini. Begitu masuk kolbu, di sana ada fuad, ada lub, ada sir, masuk wilayah ruh lagi, semakin unlimited, semakin kita mempelajari sesuatu yang tidak berbatas. Makanya ketika kita ingin khusyuk, ada pelatihan sholat khusyuk dengan metode 3T. Ada yang pernah ngikuti itu ya? Ternyata masih ada orang yang mengeluh, kami kok belum bisa ada khusyuk connecting. Coba dengan pendekatan ilmu-ilmu rohani. Kita bisa, kalau sholat, zikir, taklim, saum, puasa, tidak melibatkan perangkat yang perangkat itu sudah mengenal Allah, kita nggak bisa menikmati ibadah itu sebagai sebuah nikmat, Pak. Coba kita sholat saja, kalau pakai tubuh, susah khusyuk kita. Karena tubuh kita itu baru dipakai takbir, qomat kamit, baca fatihah, asam urat sudah menggeliat, itu udah nggak nyaman kita, Pak. Jadi kalau sholat pakai tubuh, nggak khusyuk kita. Sholat pakai akal, malah merogram. Ini puasa yang keempat. Kemarin menunya ini. Sebentar kayaknya menunya ini. Kalau sayur ini matchingnya dengan merogram pakai akalnya dia. Kalau kita sholat pakai kolbu, kolbu itu ternyata temporer juga tenangnya. Karena dipengaruhi oleh faktor eksternal. Coba kita sholat di masjid pakai kipas angin dengan pakai AC, suasana kolbu beda nggak? Beda ya, beda. Sekarang nyaman kita pakai AC, coba nggak pakai AC, nggak nyaman kita. Itu namanya apa? Faktor eksternal mempengaruhi kolbu. Atau yang paling mudah dipahami, sholat tanggal 1 dengan tanggal 31, suasana kolbu beda nggak? Beda ya? Beda. Yang khusyuk tanggal berapa? Oh, tanggal 1 itu susah khusyuk, Pak. Orang tuh kalau dompet penuh banyak duit, pikirannya tuh MTC, PTC, GTC, CCCC, semuanya terekam semuanya, Pak. Susah khusyuk. Kondusif khusyuk, labil, tenang itu kolbu ketika tanggal-tanggal 31.
Itu wiridnya saja sampai panjangnya 6 harokah. Subhanallah, 6 harokah. Padahal kalau tanggal 1 cuma swallow. Cepat keluarkan mobilnya, swallow sambil zikir ya Pak. Itu kalau dengan kolbu. Ini sebenarnya materi ini adalah kita ambil dari disertasinya Allahu yarham Profesor Dr. Sahabuddin, dosen tasawuf IAIN dulu. Beliau memang dosen menggeluti di bidang itu. Saya senang saya baca buku-bukunya beliau itu. Ternyata ilmu-ilmu rohani ini yang jarang dipelajari. Di masjid-masjid kebanyakan overload ilmu zahir, ilmu fikih, sehingga seringkali terjadi konfrontasi, benturan Pak. Ya nggak masalah, bagi saya kalau fikih itu sudah merujuk ke salafus soleh, semuanya nggak selesai lah. Kalau sudah merujuk ke salafus soleh, selesai. Meskipun berbeda, ada rujukannya nggak salafus soleh? Ada. Ini ada nggak ada? Selesai meskipun berbeda. Nggak usah diributkan. Karena di masyarakat awam, untuk sujud saja menjatuhkan tangan atau menjatuhkan lutut dulu itu menjadi persoalan di kalangan orang awam karena dibahas di masjid dan tidak bijak cara membahasnya. Akhirnya masyarakat awam bertanya, Pak Ustadz, sebenarnya mau sujud itu lututnya dulu atau kakinya dulu? Ini bagi kita sudah selesai karena kedua-duanya dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau lututnya dulu boleh, mau tangannya dulu boleh. Yang tidak boleh kalau kepalanya dulu, itu nggak boleh. Itu jangan jadi persoalan. Dan ibadah-ibadah yang lain kalau sudah ada rujukannya itu faktor fikih, selesai Pak. Ada aspek non fikih yang seringkali merusak nilai ibadah yang tidak kita perhatikan. Jangan dikira sholat itu nggak punya hama yang merusak pahala sholat. Jangan dikira puasa itu tidak punya hama yang merusak pahala puasa kita. Jangan dikira haji kita itu tidak ada hama yang merusak pahala haji kita. Semua amal soleh ada hama yang merusaknya Pak. Dan itu aspek non teknis, bukan fikih. Fikih perlu dipelajari, perlu dong. Kalau nggak dipelajari nanti itu perangkat pertama kok, syarat administrasi diterimanya kelulusan pertama di situ kok. Tapi maksud saya, kalau semua sudah ada rujukannya, oh ya ini Imam Abu Hanifah, ada rujukannya, oh ini Imam Malik, ada, oh ini Imam Syafi'i, ada, oh ini Imam Ahmad, ada, selesai. Bukan diulang-ulang terus, akhirnya pikiran jadi keruh, akhirnya apa? Saling sinis satu dengan yang lainnya, sehingga hati ini terbelah-belah, sehingga berjamaah tapi hati tidak satu gitu. Bagaimana membangun kekuatan kalau kita tidak melihat semua, hampir semua Pak. Bahkan ketika saya, kebetulan ini penelitian saya tentang jaringan ulama di Sulawesi Selatan. Ternyata jantung Islam di abad ke-20 itu awalnya di Sengkang. Kiai Asy'ad itu Pak. Lalu mengalir ke Mangkoso, DDI Mangkoso. Mengalir ke Watan Sopeng, mengalir ke Al Junaidiyah Biru, mengalir ke Sidrap, ada yang mengalir ke Kaltara, bahkan ke Papua. Sebenarnya coraknya sama. Bahkan pendiri pertama pesantren Macopa itu adalah ada darah dari Asy'adiyah Sengkang. Meskipun nanti generasi kesekian ada faktor eksternal akhirnya berubah corak, itu urusan lain. Itu urusan, dan semuanya adalah orang-orang yang bergelut di bidang tasawuf. Makanya aneh kalau ada anak muda sekarang ikut tarbiyah, ikut kajian mengharamkan ilmu tasawuf dengan dalih ilmu tasawuf itu nggak ada di zaman Nabi. Loh, ilmu hadis juga nggak ada di zaman Nabi, ilmu tafsir juga nggak ada di zaman Nabi. Bagaimana kalau begitu? Jadi nanti terlalu stagnan ilmu itu kalau kata-kata itu akhirnya memenjara kita sehingga tidak berkembang ilmu ini. Jadi oleh karena itu semua ada cantolannya, karena Islam itu di dalamnya kalau dianggap kotak Pandora Islam ini isinya 4 pilar. Al-Islam dijawab dengan rukun Islam, melahirkan ilmu-ilmu zahir, iman melahirkan ilmu-ilmu fikir, akidah, tauhid, ihsan ini yang melahirkan ilmu-ilmu rohani. Nanti memang di abad ketiga baru diberi nama ilmu tasawuf. Tapi kehidupan sufistik ada di zaman Nabi, cuma tidak terlembagakan secara formal sebelum abad ketiga itu. Jadi semua itu bagian daripada Islam. Islam itu kaya. Nanti kalau kita batasi dengan seperti itu, kita tidak bisa menyelami ilmu Allah yang secara analog dianalogikan oleh Allah. Kalau air laut itu jadi tinta, pohon-pohon ditebang jadi pena, ditulis ilmunya Allah. Kering air laut, bukan air laut yang di Pantai Losari saja, air laut di bumi ini
sudah kering, ditambah lagi, ditulis lagi. Butuh berapa tahun itu? Kering lagi, ditulis lagi, 7 kali kering, ditulis ilmunya Allah. Mana fidat kalimatullah, tidak akan habis-habisnya ilmunya Allah itu ditulis. Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu sekalian, jadi aspek rohani ini perlu mendapatkan perhatian serius, karena Ramadan ini sebenarnya adalah pemberian nutrisi berkualitas terhadap rohani jiwa kita yang selama ini sering kita abaikan. Yang selama ini sering kita abaikan. Padahal ketika kita tutup usia, ammuteran, lisu, mangkat, pulang, yang dipanggil bukan tubuhnya tapi rohani jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Itu standar minimal keselamatan, mutmainah. Tapi kalau bisa dengan ibadah Ramadan kita naikkan grade-nya menjadi rodiyah. Syukur jika berkemampuan, mardiyah. Jika ingin sempurna, maka insan kamil. Nah, ini kajian-kajian yang memang sifatnya sofistik tetapi memberikan energi dalam beribadah. Lalu dengan apa kita sholat bisa khusyuk, zikir, saum, bisa menikmatinya? Kalau tidak dengan tubuh, kalau tidak dengan akal, kalau tidak dengan kolbu? Jawabannya harus dengan sesuatu yang sesuatu itu sudah mengenal Allah jauh-jauh hari. Dan perangkat itu tidak lain, tidak bukan adalah aspek ruh. Dan ruh inilah yang pernah diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di alam arwah ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Yang menjawab itu siapa? Yang menjawab itu adalah ruh. Cuma sayang, Allah itu memberikan ilham, tujuan akhirnya adalah jiwa. Makanya ayatnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada siapa? Kepada jiwa. Tapi ilham itu tidak langsung ke jiwa, melalui ruh. Kalau ruh masih menerima 100% ruh rindu dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilham itu sampai di situ. Tapi ketika mau diseberangkan ke jiwa, ada penghalangnya, yaitu kolbu yang tidak sehat. Karena kolbunya tumbuh dengan arogansi, khibir, kesombongan, merendahkan. Di dalam hatinya ada iri, ada dengki, maka ilham itu terhenti di situ. Itulah sebabnya ketika Rasulullah Mi'raj, yang dibersihkan, dicuci oleh malaikat adalah kolbu, karena dia penghubung antara roh dan jiwa kita. Kalau kita melibatkan roh dalam sholat, seperti itulah yang dilakukan Rasulullah. Begitu beliau takbir Allahu Akbar, makanya saya bersyukur hadisnya itu berbunyi sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti yang kamu lihat aku sholat. Yang kita lihat, yang dilihat bagaimana? Oh, Nabi itu subuhnya 2 rakaat, duhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, isaknya 4. Itu yang kita lihat. Oh, caranya mulai dari takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk, naik rakaat yang kedua. Itu yang kita lihat. Coba kalau hadisnya berbunyi, sholatlah kamu seperti yang aku lakukan. Bisa nggak kira-kira? Sholat seperti yang dilakukan oleh Nabi. Wallah, kita tidak akan mampu melakukan. Karena Nabi itu ketika takbir Allahu Akbar, ruhnya langsung connect, Pak. Sehingga apa-apa yang tersembunyi beliau mukosyafah, tanpa sadar keasikannya berkomunikasi dengan Allah. Kakinya bengkak nggak terasa. Kenapa sampai bengkak? Karena di rakaat yang pertama setelah Fatihah yang dibaca surah Al-Baqarah sampai habis. Asyik. Ditambah surah Ali Imran sampai habis, ditambah surah An-Nisa sampai habis, baru ruku. Kenapa? Karena ada koneksi antara ruhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-sekali di masjid ini Pak Imam, saya tuh kalau beliau jadi imam itu connecting kolbu saya itu cepat, Pak. Karena saya sendiri kalau jadi imam tuh bacaan seringkali sebutannya sudah mulai miring-miring di saat semakin tua ini.
Makanya tadi saya minta kalau bisa jadi imam, saya rindu antum jadi imam. Nah, coba sekali-sekali selesai Al-Fatihah rakaat pertama dibaca Al-Baqarah, sambung surah Ali Imran, sambung surah An-Nisa. Insya Allah ketika salam Pak Imam tinggal sendirian, yang lainnya bubar semuanya. Kenapa? Sholatnya tidak pakai ruh, tetapi pakai jasadnya, Assalamualaikum warahmatullahi akalnya dan kolbunya. Oleh karena itu di bulan Ramadan mari kita berikan nutrisi yang berkualitas untuk ruh kita. Utamanya adalah sholat, pasti meningkat sholat kita, tilawah kita, begitu juga infak sodakoh kita. 3 amalan utama di bulan Ramadan yang tak biasa kita lakukan harus meningkat. Persoalan nanti diiming-imingi dengan janji yang sunnah berpahala fardu, yang fardu dilipat gandakan sab'ina faridotan fi masimah, itu sudah lewatlah bagi bapak-bapak di sini, karena saya tahu persis di sini sering ada kajian di luar bulan suci Ramadan pun, bahkan seringkali sampai syuruk. Maka itu biarlah menjadi milik orang awam. Kita tidak, kita ingin menikmati ibadah untuk persiapan kita agar ketika ammoteran, ketika lisu atau lisa, lisu, kita dalam keadaan minimal mutmainah. Semoga ada manfaatnya, lebih kurang dimaafkan. Wallahu waliyul muttaqin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.